Halo Sobat Kisah Sejati, apa kabar semuanya? Senang sekali kalian sudah kembali di channel ini untuk menantikan kelanjutan cerita-cerita inspiratif dan penuh makna. Terima kasih banyak atas dukungan tak henti-hentinya yang selalu bikin saya semangat berkarya. Nah, buat teman-teman baru yang baru saja mampir ke channel ini, selamat datang. Jangan lupa ya, untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan setiap kali ada kisah baru yang tayang. Dan yang paling penting, kalau kalian suka dengan cerita hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen di bawah ya. Itu berarti banget buat saya. Hari ini, saya akan membacakan sebuah kisah yang sangat menyentuh hati, tentang perjuangan seorang istri yang diuji kesabarannya hingga ke titik terdalam. Siapkan tisu kalian, karena kisah ini akan menguras emosi. Dan mungkin bisa menjadi cerminan bagi sebagian dari kita. Mari kita mulai. Senja itu, seperti pisau dingin, mengiris sisa-sisa cahaya di balik jendela rumah kecil di Medan. Di sana, di antara hiruk-pikuk tawariang anak-anak tetangga yang bermain petak umpet dan semerbak aroma masakan gulai dari dapur sebelah, Sarah merasakan kehampaan yang semakin pekat, menusuk hingga ke ulu hati. Jemarinya sibuk mengayak tepung untuk pesanan kue, namun pikirannya melayang jauh pada bayangan seorang pria yang kini lebih sering terlihat menyatu dengan cahaya biru layar ponselnya daripada di sampingnya. Pria yang dulu ia cintai dengan segenap jiwa, yang dulu menjanjikan bintang dan rembulan, kini menjelma menjadi bayangan asing, terperangkap dalam jerat virtual yang tak kasat mata, sebuah dunia maya yang kejam telah menelan seluruh eksistensinya. Setiap desahan napasnya terasa berat, memikul beban tak kasal mata. Rumah yang seharusnya menjadi surga, kini terasa seperti sangkar berlapis emas, menawan namun tanpa kebebasan. Senyumnya, yang dulu semanis madu, kini seringkali hanya menjadi topeng, menyembunyikan luka menganga di balik bibir yang terkatup rapat. Ia adalah seorang istri, seorang ibu, seorang wanita tangguh yang tak pernah lelah berjuang, namun di malam-malam sepi, saat rembulan menjadi satu-satunya saksi bisu, ia menangis. Meratapi nasib yang tak pernah ia sangka akan menimpanya, perlahan namun pasti, ia melihat suaminya, Budi, terjerembab semakin dalam. Dari sekadar hiburan, menjadi kebutuhan, dari iseng menjadi obsesi yang merusak. Mata Budi yang dulu memancarkan cinta dan semangat, kini seringkali dipenuhi kekosongan, atau lebih parah lagi, kilat serakah saat memandangi angka-angka di layar. Rumah tangga mereka, yang dibangun dengan pondasi cinta dan impian, kini retak, terancam runtuh oleh gempa bumi tak terlihat yang berasal dari genggaman tangan Budi. Sarah sering bertanya pada dirinya sendiri, di mana letak kesalahannya? Apakah ia kurang sabar? Kurang mencintai? Namun, jawabannya selalu sama. Ia telah memberikan segalanya, bahkan lebih. Ia telah mencoba menarik Budi keluar dari jurang itu, berkali-kali, dengan tangan terulur dan hati yang penuh harap. Namun, setiap kali ia mencoba menariknya, ia seolah ditarik lebih dalam ke dalam lumpur hisap penderitaan, tangis anak-anak di malam hari karena lapar, tagihan listrik yang menumpuk di meja, dan tatapan iba dari tetangga yang diam-diam menyadari penderitaannya adalah belati-belati kecil yang terus menghujam hatinya. Ia berdiri di ambang kehancuran, namun entah dari mana ia menemukan kekuatan untuk terus bertahan, demi dua malaikat kecil yang memanggilnya, Mama, yang bergantung sepenuhnya padanya. Prolog ini adalah awal dari sebuah kisah pedih, tentang cinta yang diuji, kesabaran yang terkikis, dan perpisahan yang tak terelakkan. Ini adalah kisah tentang seorang wanita yang terpaksa memilih antara bertahan dalam pendaratan atau melepaskan demi sebuah kebebasan. Sebuah pilihan yang akan mengubah takdir, mengukir luka yang dalam, namun juga membuka lembaran baru yang penuh harapan. Pernikahan Sarah dan Budi dulu adalah potret sempurna kebahagiaan. Budi adalah pria penuh semangat, dengan sejuta rencana masa depan yang cerah. Matanya berbinar setiap kali bercerita tentang impiannya membangun keluarga harmonis dan sukses. Sarah, seorang penjahit muda dengan tanggungan sekatan dan hati lembut, jatuh cinta pada ambisi dan kebaikan Budi. Ia percaya, bersama pria ini, semua mimpi mereka akan terwujud, bahwa mereka akan menua bersama di sebuah rumah yang hangat, dikelilingi tawa anak cucu. Janji-janji manis terucap di bawah langit senja yang romantis, mengikat dua jiwa dalam ikatan suci pernikahan. Namun, tak lama setelah janji-janji itu terucap, semangat Budi mulai memudar, perlahan namun pasti, seperti lilin yang kehabisan sumbu. Pekerjaan demi pekerjaan tak pernah bertahan lama. Alasan-alasan klise selalu terlontar, lingkungan kerja tidak cocok, gaji tidak sesuai, atau bosnya tidak adil. Sarah mencoba memahami, mencoba memberi semangat,
mencoba percaya pada potensi suaminya. Ia bahkan membantu mencarikan lowongan. Mendorongnya untuk terus berusaha. Awalnya, Budi hanya menghabiskan waktunya di rumah, berpura-pura mencari lowongan kerja di internet. Ia akan duduk berjam-jam di depan laptop, terkadang menggerutu tentang susahnya mencari pekerjaan. Sarah, yang sibuk dengan pesanan jahitan, tidak menaruh curiga. Ia pikir Budi sedang berjuang, sama seperti dirinya. Ia sering membawakan kopi atau teh untuk Budi, menawarkan pijatan di bahu yang tegang, mencoba meringankan beban yang ia duga ada di pikiran suaminya. Namun, diam-diam, pintu menuju dunia maya telah terbuka lebar untuk Budi. Sebuah iklan pop-up, sebuah link yang tidak sengaja terklik, atau mungkin ajakan dari teman lama, telah menjebaknya. Awalnya hanya iseng, coba-coba, sekadar mengisi waktu luang. Sensasi adrenalin saat menang kecil, godaan angka-angka yang berkedip di layar, dan janji keuntungan instan, mulai merasuki pikirannya. Dari sekadar game yang menghibur, judi online perlahan-lahan merangkak masuk, menancapkan akarnya, dan menjerat Budi dalam cengkeraman tak terlihat yang sangat kuat. Cahaya di mata Budi semakin redup, digantikan oleh kegelapan yang pekat. Janji-janji yang dulu semanis madu kini terasa hambar, bahkan pahit. Sarah mulai merasakan perubahan itu, sebuah jarak emosional yang semakin melebar di antara mereka. Budi yang dulu hangat dan penuh perhatian, kini menjadi sosok yang dingin, acuh tak acuh, dan seringkali mudah tersinggung. Ia lebih sering terlihat sibuk dengan ponselnya, bahkan saat Sarah mengajaknya bicara atau saat anak-anak ingin bermain dengannya. Meskipun belum sepenuhnya menyadari akar masalahnya, Sarah merasakan firasat buruk yang semakin kuat. Sebuah ketakutan yang samar-samar mulai menyelinap ke dalam hatinya, sebuah perasaan bahwa sesuatu yang sangat berharga sedang perlahan-lahan direnggut darinya, dari keluarga kecilnya. Ia mencoba mengusir pikiran-pikiran negatif itu, mencoba meyakinkan dirinya bahwa Budi pasti akan kembali seperti semula. Namun, di lubuk hatinya, ia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar mengisi waktu luang, atau stres karena belum dapat kerja. Suatu malam yang sunyi, Sarah terbangun oleh bisikan samar dari ruang tamu. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Angin malam berhembus pelan, menggerakkan tirai jendela, seolah ikut merasakan ketegangan yang menyelimuti rumah. Ia mendapati Budi duduk di kegelapan, hanya diterangi cahaya remang-remang dari layar ponselnya. Wajah Budi dipenuhi ketegangan, alisnya berkerut, bibirnya sesekali bergerak-gerak seperti sedang bergumam. Tangannya menggenggam ponsel erat, seolah hidupnya bergantung pada benda persegi panjang itu. Beberapa kali, senyum puas tersungging di bibir Budi, kilatan kemenangan terpancar dari matanya yang sayu. Lalu, tak lama kemudian, senyum itu lenyap, digantikan oleh kerutan kekecewaan yang dalam. Kadang disertai helaan napas berat atau bahkan umpatan pelan. Sarah bersembunyi di balik dinding, jantungnya berdegup kencang. Firasatnya semakin kuat. Ada yang tidak beres. Ini bukan sekadar main game biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap. Di balik layar itu, itulah kali pertama Sarah secara langsung menyaksikan kebiasaan baru Budi. Saat ia mencoba mendekat dan bertanya dengan suara pelan, Budi terkesiap, buru-buru mematikan layar ponselnya. Ia menjawab singkat, main game, sayang. Hiburan saja, susah tidur. Nada suaranya sedikit gugup, dan ia menghindari tatapan mata Sarah. Sarah merasakan ada kebohongan dalam kalimat itu, namun ia memilih untuk tidak mendesak lebih jauh, menyimpan kecurigaan itu dalam-dalam di benaknya. Namun, bisikan-bisikan itu semakin sering terdengar di malam hari, menjadi soundtrack mengerikan dalam tidur Sarah. Suara ketukan jari yang cepat di layar, desahan kekecewaan, atau gumaman penuh harap, seolah menari-nari di telinganya. Bersamaan dengan itu, ia mulai menemukan bukti-bukti lain yang menguatkan kecurigaannya. Transaksi-transaksi kecil dari rekeningnya yang tak pernah ia ketahui, uang tunai yang seringkali raib dari dompetnya, atau perhiasan kecil miliknya yang tiba-tiba menghilang. Sarah mulai memeriksa laporan rekening bank mereka secara diam-diam. Matanya terbelalak melihat deretan transaksi mencurigakan, transfer dana ke nomor-nomor rekening tak dikenal, dengan nominal yang bervariasi. Jantungnya berdebar kencang, napasnya tercekat. Rasa takut dan marah bercampur aduk, menciptakan gelombang emosi yang menisahkan darah. Ia mencoba bertanya pada Budi, namun setiap kali ia mencoba memulai pembicaraan serius, Budi akan mengelak, marah, atau bahkan menuduhnya terlalu curiga. Kamu selalu menuduhku yang tidak-tidak. Aku ini pusing cari kerja, kamu malah bikin pikiran. Bentak Budi suatu kali, membuat Sarah terdiam, air mata berlinang.
Ia ingin percaya, ia ingin Budi kembali menjadi suaminya yang dulu, yang jujur dan terbuka. Namun, kebohongan demi kebohongan yang terpancar dari mata Budi semakin sulit untuk diabaikan. Bisikan setan itu tak hanya merasuki Budi, tapi juga mulai meracuni kebahagiaan rumah tangga mereka. Perlahan-lahan menghancurkan kepercayaan yang telah mereka bangun. Pagi-pagi Sarah kini terasa pahit, sepekat kopi tanpa gula yang sering ia seduh untuk menenangkan diri. Setiap fajar menyingsing, bukan lagi kehangatan mentari yang menyambutnya, melainkan bayangan ketakutan akan apa yang akan terjadi hari itu. Uang yang seharusnya untuk kebutuhan dapur, untuk mengisi perut anak-anak yang tumbuh, biaya sekolah yang terus melonjak, atau bahkan sedikit untuk modal usahanya sendiri, selalu saja hilang, seperti ditelan bumi. Sarah menanyakan pada Budi, namun jawaban yang ia dapat selalu sama, berputar-putar dalam lingkaran dusta yang keji. Budi akan selalu punya 1000 alasan yang terucap dengan wajah memelas atau suara yang diatur agar terdengar meyakinkan. Butuh cepat buat modal teman, ini peluang besar, SAR, atau investasi kecil, sebentar lagi pasti untung besar, kita bisa beli mobil baru. Ia bahkan berani bersumpah demi nama Tuhan, seolah itu akan membuat dustanya menjadi kenyataan. Sarah tahu itu semua dusta, tahu bahwa setiap janji adalah tipuan belaka. Ia melihat sendiri bagaimana Budi hanya menghabiskan waktu di depan layar ponselnya, berinteraksi dengan dunia maya yang ia sendiri tak pernah pahami. Setiap kali ia mencoba bicara baik-baik, mencoba menasihati, mencoba menarik Budi dari lubang hitam itu, Budi akan marah, membanting pintu hingga dinding bergetar, atau mengabaikannya sama sekali, seolah Sarah tidak ada. Perasaan tak terlihat, tak dihargai, dan tak berdaya menghantam Sarah berulang kali. Beban hidup sepenuhnya beralih ke pundak Sarah yang kecil namun kuat. Ia mengambil lebih banyak pesanan jahitan, bekerja hingga larut malam di bawah cahaya lampu yang redup, menjahit kain demi kain, menumpuk uang receh demi receh, bahkan, demi memenuhi kebutuhan dasar keluarga, ia terpaksa menjual perhiasan peninggalan ibunya satu persatu. Kalung emas yang dulu menjadi kenangan manis, gelang yang menyimpan cerita masa kecil, dan cincin yang menjadi lambang cinta sejati, kini berubah menjadi lembaran uang yang tak seberapa, namun sangat berarti untuk menyambung hidup. Setiap kali ia menjualnya, sebilah pisau seolah mengiris hatinya, namun ia menelannya, demi dua mata polos yang memandangnya penuh harap setiap kali perut mereka keroncongan. Meskipun lelah, meskipun hatinya perih, Sarah tetap bertahan. Demi anak-anak, demi harapan yang nyaris padam, ia memaksa dirinya untuk terus berjuang. Ia membayangkan masa depan yang lebih baik, di mana Budi kembali menjadi suami dan ayah yang bertanggung jawab. Ia mencoba percaya bahwa badai ini pasti akan berlalu, bahwa Budi akan menemukan jalannya kembali. Air mata seringkali menjadi teman setianya di malam hari, membasahi bantal, namun di pagi hari, ia akan kembali mengenakan topeng senyumnya, melanjutkan perjuangannya yang tak berujung, seolah tak ada yang salah, seolah hatinya tidak sedang hancur berkeping-keping. Pahitnya kopi pagi itu menjadi pengingat pahit akan kenyataan hidupnya. Seringkali, setelah kalah besar dalam permainannya, Budi akan datang pada Sarah dengan wajah tertunduk, penuh penyesalan yang kentara. Ia akan memohon maaf dengan suara bergetar, merangkai kata-kata manis yang dulu selalu berhasil meluluhkan hati Sarah. Maafkan aku, Sar. Aku khilaf, aku janji ini yang terakhir. Aku akan berubah, aku akan cari pekerjaan, aku akan berhenti berjudi, demi kamu dan anak-anak kita. Ucapnya berulang kali, diiringi air mata penyesalan yang membanjiri wajahnya. Air mata itu, bagi Sarah, seolah menjadi bukti ketulusan Budi, membuat hatinya yang beku perlahan mencair. Ia selalu ingin percaya, selalu ingin melihat Budi yang dulu, Budi yang penuh semangat dan bertanggung jawab. Ia selalu ingin mengembalikan kehangatan di antara mereka, mengembalikan keluarga kecilnya ke jalur yang benar. Setiap kali Budi berjanji, Sarah akan merasakan secercah harapan yang baru tumbuh di tengah kegelapan. Ia akan membayangkan masa depan yang kembali cerah, di mana Budi kembali menjadi tulang punggung keluarga, di mana Tawari yang anak-anak kembali memenuhi rumah tanpa diiringi kecemasan. Ia akan memeluk Budi erat, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa kali ini, janji itu adalah sangguan. Sarah akan mengulurkan tangan, mencoba membimbing Budi kembali ke jalan yang lurus. Ia bahkan membantu Budi mencari pekerjaan lagi, menyemangati setiap pagi, mempersiapkan bekal makan siang untuknya. Untuk beberapa hari, bahkan seminggu, Budi akan terlihat berbeda. Ia akan lebih perhatian pada anak-anak, membantu pekerjaan rumah, dan berusaha keras mencari pekerjaan. Harapan itu akan mekar,
memenuhi relung hati Sarah dengan kebahagiaan yang singkat, namun, harapan itu selalu berumur pendek, serapuk kelopak bunga yang tertiup angin. Tak sampai beberapa hari, atau paling lama seminggu, Budi akan kembali terjerat dalam lingkaran setan itu. Bisikan-bisikan dari ponselnya akan kembali terdengar, diikuti oleh tatapan kosong di matanya, dan uang yang tiba-tiba raib dari dompet Sarah. Janji-janji manis yang kemarin terucap, kini hanya menjadi debu yang tertiup angin, tak berbekas, menyisakan kekecewaan yang jauh lebih dalam dari sebelumnya. Setiap kali itu terjadi, hati Sarah akan kembali hancur, bahkan lebih parah dari sebelumnya. Ia merasa bodoh karena selalu percaya, merasa lemah karena selalu memaafkan. Rasa lelah dan putus asa mulai menggerogoti jiwanya. Ia menyadari bahwa Budi tidak bisa keluar dari jerat candunya sendirian, dan bahwa janji-janji itu hanyalah alat untuk menenangkan Sarah, agar ia bisa terus melanjutkan kebiasaan buruknya. Janji-janji palsu itu bukan lagi sebuah harapan, melainkan sebuah siksan yang berulang, meningkatkan luka baru di hati Sarah yang sudah penuh bekas luka. Suara tangis anak sulungnya, Rina, memecah kesunyian sore itu. Rina datang padanya dengan mata berkaca-kaca, memegang selembar tagihan sekolah yang sudah jatuh tempo. "Mama, uang SPP-nya belum dibayar." "Besok terakhir," ucap Rina dengan suara bergetar. Hari Sarah mencelos. Ia ingat betul, uang tabungan terakhirnya untuk biaya sekolah anak-anak, yang ia simpan rapi di dalam laci lemari, kini raib tak berbekas. Ini adalah uang terakhir yang ia miliki, hasil dari berbulan-bulan kerja keras dan pengorbanan. Ia mencarinya di seluruh sudut rumah, membongkar setiap laci, setiap tumpukan baju, dengan harapan gila bahwa ia salah menyimpan. Namun nihil. Wang. Itu benar-benar lenyap, seperti dihanyutkan air bah. Keringat dingin membanjiri tubuh Sarah, napasnya tersengal. Sebuah firasat buruk yang mengerikan menghantamnya, seolah ada palu godam yang menghantam dadanya. Ia tahu siapa pelakunya. Hanya ada satu orang di rumah ini yang bisa melakukan hal sekeji itu. Dengan langkah gontai dan hati yang berdegup kencang, ia mendapati Budi di ruang tamu, seperti biasa, terpaku pada ponselnya. Sarah berdiri di hadapannya, menggenggam erat tagihan. Sekolah di tangannya yang gemetar. "Budi, di mana uang SPP anak-anak?" tanyanya, suaranya parau, nyaris tak terdengar. Budi terkesiap, buru-buru menyembunyikan ponselnya. Wajahnya pucat pasi, matanya menghindari tatapan Sarah, penuh rasa bersalah yang tak bisa disembunyikan. "Sudah habis, Sar. Aku kalah lagi," ucap Budi dengan suara bergetar, lebih seperti bisikan penyesalan daripada pengakuan. Kepala Budi tertundak dalam, sila tak sanggap menghadapi kenyataan pahit itu. Saat itulah, sesuatu di dalam diri Sarah runtuh, berkeping-keping menjadi serpihan tak berarti. Kesabarannya, yang selama ini seolah tak terbatas, kini mencapai titik nadir. Ia telah mengorbankan segalanya, bahkan harga dirinya, demi mempertahankan rumah tangga ini, namun semua itu sia-sia. Air mata yang selama ini ia tahan, kini mengalir deras, membasahi pipinya yang kurus. Ini bukan lagi tangisan kesedihan semata, melainkan ledakan kemarahan, kekecewaan, dan keputusasaan yang tak terbendung. Ia berteriak, mencurahkan semua penderitaannya, semua pengorbanannya yang tak pernah dihargai. Ia menunjuk ke arah Rina yang berdiri di ambang pintu, menyaksikan semua itu dengan mata polos yang kini dipenuhi ketakutan. "Lihat anakmu, Budi. Dia butuh sekolah? Kamu tahu itu uang terakhir kita. Bagaimana mungkin kamu bisa setega ini?" Budi tetap diam, tak berkutik, seolah bisu di bawah badai emosi Sarah. Tatapannya kosong, menunjukkan kehancuran di dalam dirinya sendiri. Namun, bagi Sarah, kehancuran itu tidak sebanding dengan kehancuran yang Budi ciptakan dalam hidupnya dan hidup anak-anaknya. Malam itu, di tengah tangis dan amarah, Sarah merasakan sebuah keputusan yang tak terhindarkan mulai mengkristal di dalam benaknya. Ia tidak bisa lagi bertahan. Ia telah mencapai titik nadir, dan satu-satunya jalan adalah bangkit, bahkan jika itu berarti harus meninggalkan Budi, pria yang pernah ia cintai sepenuh hati. Pecah sudah. Pertengkaran itu pecah seperti badai yang telah lama terpendam, mengamuk. Di tengah rumah yang dulu penuh kehangatan. Semua kekecewaan, kemarahan, dan kesedihan yang selama ini tertahan, meledak keluar dari diri Sarah bagai lahar gunung berapi. Setiap kata yang keluar dari bibirnya adalah refleksi dari luka yang menganga, dari pengorbanan yang tak pernah dihargai. Ia mencurahkan semua penderitaannya, malam-malam tanpa tidur, tangan yang lelah menjahit, dan hati yang perih karena melihat anak-anaknya kekurangan. "Aku lelah, Budi. Lelah dengan semua janji palsumu.
lelah dengan semua kebohonganmu. Aku tidak sanggup lagi hidup seperti ini. Teriak Sarah, suaranya serak namun penuh tekad yang membara. Budi, yang biasanya defensif, yang selalu punya 1000 alasan untuk membela diri, kali ini hanya terdiam, terhuyung-huyung di bawah badai emosi Sarah. Wajahnya pucat pasi, matanya menatap kosong ke lantai, seolah semua kata-kata Sarah adalah cambuk yang menghantam jiwanya. Ia mencoba mengucapkan sesuatu, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ia mencoba meraih tangan Sarah, namun Sarah menariknya menjauh. Tidak ada lagi sentuhan hangat, hanya ada dinding es di antara mereka. Cukup, Budi, kata Sarah, suaranya kini lebih tenang namun menyimpan kekuatan yang menakutkan. Aku tidak bisa. Lagi. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku lelah. Aku akan pergi, dan membawa anak-anak. Pernyataan itu seperti petir di siang bolong, membelah kesunyian yang mencekam. Budi terkesiap, mengangkat kepalanya, mencoba mencari secercah harapan di mata Sarah. Namun, ia hanya menemukan kekosongan, ketegasan yang tak tergoyahkan. Malam itu, dengan hati hancur namun langkah mantap, Sarah mulai mengepak barang-barangnya. Dan barang-barang anak-anak. Hanya seadanya, yang penting bisa mereka bawa. Anak-anak yang ketakutan memeluknya erat, tak mengerti apa yang sedang terjadi. Budi mencoba menghentikan Sarah, memohon, berjanji untuk terakhir kalinya. Namun, semua kata-katanya hampa, tak bermakna. Keyakinan Sarah telah mati, dikabur di bawah tumpukan janji palsu dan pendaratan, pukul 2 pagi, Sarah dan kedua anaknya meninggalkan rumah itu. Rumah yang dulu dipenuhi impian dan tawa, kini ditinggalkan dalam kesunyian yang memekakan. Budi berdiri di ambang pintu, menatap punggung keluarga kecilnya yang menjauh, seolah baru menyadari apa yang telah ia hancurkan. Ia kembali beberapa hari kemudian, dengan permohonan maaf yang lebih putus asa, air mata yang tulus, dan janji-janji yang sama. Namun, bagi Sarah, semuanya sudah terlambat. Sesuatu telah rusak tak bisa diperbaiki. Jembatan kepercayaan telah runtuh, dan ia tahu, ia tidak bisa membangunnya kembali sendirian. Perpisahan itu dingin, hampa, namun tak terhindarkan. Pintu perceraian adalah keputusan terberat yang pernah Sarah ambil sepanjang hidupnya. Beratnya lebih dari beban hidup yang selama ini ia pikul sendirian. Malam-malam ia habiskan untuk bergumul, berdoa, menangis hingga air matanya kering. Namun, demi anak-anaknya, demi harga dirinya yang telah lama terinjak-injak, ia tahu itu adalah satu-satunya jalan untuk membebaskan diri dari belenggu penderitaan. Ia harus memilih antara terus tenggelam atau berenang menuju permukaan. Proses perceraian itu melelahkan, menguras emosi dan tenaga. Setiap persidangan adalah pengulangan kembali luka-luka lama, setiap kesaksian adalah pengakuan pahit akan kegagalan sebuah janji suci. Penuh air mata, bukan hanya dari Sarah, tetapi juga dari Ibu Budi yang memohon padanya untuk tetap bertahan. Naaman, tekad Sarah telah bulat, sekeras bata kerang. Ia tidak bisa lagi membohongi dirinya sendiri, apalagi membohongi anak-anaknya, Budi. Mencoba bertahan, berjanji untuk yang terakhir kalinya. Ia datang dengan wajah yang lebih kurus, mata cekung, dan tubuh yang terlihat lelah, seolah baru saja melewati perang. Ia memohon kesempatan kedua, berjanji akan berubah, akan mencari pertolongan, akan melakukan apa saja demi mendapatkan kembali keluarganya. Naaman, keyakinan Sarah telah mati, dikabur dalam-dalam di bawah tumpukan penggalaman pahit. Ia melihat tatapan kosong di mata Budi, tubuh yang ringkih, dan jiwa yang hancur karena candu. Ia tahu, janji-janji itu tak lebih dari embusan angin, tak akan pernah terwujud. Baginya, Budi bukan lagi suami yang dulu ia kenal dan cintai. Ia melihat seorang pria yang terperangkap dalam jeratnya sendiri, seseorang yang telah kehilangan kendali atas hidupnya. Sarah menyadari bahwa ia tidak bisa menyelamatkan seseorang yang tidak ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Ia telah mencoba, berkali-kali, hingga ia sendiri nyaris tenggelam. Kini, saatnya untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan anak-anaknya. Bahkan jika itu berarti harus memutuskan ikatan yang paling suci, putusan cerai akhirnya dibacakan. Sarah merasakan percampuran emosi yang aneh, lega yang mendalam, namun juga kesedihan yang tak terhindarkan. Sebuah babak dalam hidupnya telah berakhir, dengan cara yang tak pernah ia inginkan. Ia tahu, perjalanannya akan berat, namun setidaknya, ia tidak lagi harus menanggung beban Budi. Ia kini memegang kendali atas takdirnya sendiri dan anak-anaknya. Pintu itu telah tertutup, dan ia siap untuk melangkah maju, menuju masa depan yang belum terjamah. 3 bulan setelah putusan cerai diketuk palu, Sarah berdiri di ambang pintu rumah kecil itu,
di mana kenangan pahit dan manis saling bertarung dalam benaknya. Rumah yang dulu dipenuhi tawa dan janji-janji, kini terasa berbeda. Ada kedamaian yang sebelumnya tak pernah ia rasakan, sebuah ketenangan yang lembut memeluk setiap sudut ruangan. Beban di pundaknya terasa jauh lebih ringan, seolah rantai tak terlihat yang mengikatnya telah putus. Ia menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma kebebasan yang baru. Anak-anaknya, meskipun kadang masih merindukan sosok ayah, mulai memahami bahwa ibu mereka jauh lebih bahagia. Tawa mereka kembali memenuhi rumah, tidak lagi diiringi bisikan kecemasan atau tangisan di malam hari. Sarah melihat senyum mereka, senyum tulus yang dulu jarang ia lihat, dan hatinya menghangat. Ia tahu, keputusannya ini adalah demi mereka, demi masa depan yang lebih cerah bagi buah hatinya. Ia tak akan pernah menyesali langkah yang ia ambil. Sarah, dengan tangan cekatannya yang tak pernah lelah, kembali menata hidupnya. Jahitannya semakin laris, pesanan berdatangan dari berbagai penjuru. Ia bahkan mulai berencana untuk membuka toko kecilnya sendiri. Senyumnya kembali merekah, bukan lagi topeng, melainkan senyum tulus dari seorang wanita yang telah menemukan kembali kekuatannya, yang telah memeluk kembali harga dirinya. Ia adalah seorang pejuang, yang jatuh, terluka, namun bangkit dengan kepala tegak, di sudut kota yang lain, jauh dari pandangan Sarah dan anak-anaknya. Budi masih berjuang dengan kecanduannya, terperangkap dalam lingkaran tanpa ujung dari kekalahan dan penyesalan. Tubuhnya semakin kurus, matanya semakin cekung, dan jiwanya semakin hancur. Ia telah kehilangan segalanya, pekerjaan, keluarga, dan yang paling penting, dirinya sendiri. Penyesalan adalah satu-satunya teman setianya, menggerogoti jiwanya setiap hari. Sarah tahu, keputusannya adalah untuk kelangsungan hidupnya dan anak-anaknya. Terkadang, cinta saja tidak cukup untuk menyelamatkan sebuah pernikahan yang telah diracuni. Terkadang, melepaskan adalah bentuk cinta yang paling besar, bukan untuk orang lain, melainkan untuk diri sendiri, untuk memberi diri kesempatan kedua, untuk bangkit dari keterpurukan, dan untuk membangun kembali kehidupan yang layak dan bahagia. Ia telah memilih untuk hidup, untuk berjuang, dan untuk menjadi teladan bagi anak-anaknya. Kisahnya adalah bukti bahwa meskipun hati bisa hancur, jiwa manusia memiliki kekuatan luar biasa untuk menyembuhkan dan memulai kembali. Nah, itulah tadi kisah Sarah, teman-teman. Kisah yang benar-benar menguras emosi, ya. Bagaimana perasaan kalian setelah mendengarnya? Apakah kalian pernah berada di posisi Sarah, atau mungkin mengenal seseorang dengan pengalaman serupa? Bagikan pemikiran kalian di kolom komentar di bawah. Kisah ini mengajarkan kita banyak hal tentang kesabaran, kekuatan seorang ibu, dan betapa pentingnya membuat keputusan sulit demi kebaikan diri dan orang yang kita cintai. Terkadang, melepaskan memang menjadi pilihan terbaik, meskipun itu menyakitkan. Semoga kisah Sarah ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Ingat, kesehatan mental dan kebahagiaan kita juga sangat penting, ya. Jangan pernah merasa sendiri dalam menghadapi masalah. Selalu ada harapan dan jalan keluar. Terima kasih banyak sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman kalian, dan yang belum subscribe, yuk segera subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.